kampanye keris yang kita lakukan nanti akan menjadi semacam investasi jangka panjang untuk anak bangsa ini supaya budaya ini tetap lestari. Satu hal lagi, di dunia maya kami juga sudah melakukan edukasi melalui Facebook, di mana pada sekitar awal-awal tahun 2010 ketika kami berdiri 2009, anggota atau akun Facebook yang berkaitan dengan keris mungkin bisa dibilang kurang dari 100 akun. Tapi saat ini pertemanan yang saya lakukan di Facebook aja sudah 5.000 sampai menembus batas yang ditolerir. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa semarak atau semangat anak bangsa ini untuk melestarikan budaya ini juga sudah merambah dunia maya, dunia Facebook. Di situ nanti mungkin bisa masyarakat Malang untuk masuk ke dalam akun saya barangkali, yaitu Raden Prasena, kemudian atau bisa melalui Beranda Aji Saka, sebuah grup kami yang melakukan edukasi tentang keris atau tosan aji secara umum. Kemudian saya sampaikan juga bahwa saya pribadi selain sebagai Ketua Aji Saka juga salah satu ketua dari pengurus Sekretariat Nasional Keris Indonesia atau SNKI sebagai sebuah organisasi yang lahir dari efek dari action plan dari Piagam UNESCO. Jadi ketika didirikan SNKI pertama kali tahun 2006 setelah 2005 menerima Piagam, itu anggota paguyuban yang berada di Indonesia hanyalah 12 paguyuban dan satu tambahan dari yaitu Museum Taman Mini dan satu ISI Solo. Jadi ada 14 lembaga dan paguyuban yang melahirkan SNKI. Tapi saat ini tahun lalu 2011 bulan April Kongres pertama Sekretariat Nasional Keris Indonesia sudah dihadiri oleh 74 paguyuban. Bahkan sekarang berkembang sudah 80 lebih paguyuban baik berada di tanah Jawa maupun di luar Jawa. Dengan demikian saya harapkan bahwa dengan maraknya paguyuban di tanah air, di kota-kota besar, di kota kabupaten, di setiap provinsi ada paguyuban, maka dengan demikian akan mempermudah edukasi tentang keris ini. Saya Raden Prasena, Ketua Paguyuban Pecinta Pelestari Tosan Aji Aji Saka, yang sekretariatnya ada di Perumahan Dinoyo Permai Kafling 2. Kemudian di sebelah kanan kami ini adalah Mbah Edi Hadim, adalah salah satu pengurus SNKI juga, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi. Kemudian di sebelah kanannya adalah Mas Faiz Rizky Amaluddin, Bendahara Aji Saka, dan sebelah kiri saya adalah Mas Abdul Pamalsi, adalah Sekretaris Aji Saka. Kemudian sebelah saya Mas Eko, ini adalah salah satu anggota Aji Saka. Kami berharap bahwa warga Marang sekitarnya khususnya akan bergabung dengan kami untuk mari kita sama-sama belajar tentang budaya ini. Mari kita sama-sama melestarikan tosan aji ini, budaya ini, supaya budaya ini tetap lestari. Demikian, mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
sewu nggih. Sewu. Semua berdiri kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina biidznillah wa ala alihi wa ashabihi maulana wa mau'alah wa la qaula wa la quwata illa billah amma ba'du. Dumateng para al-bukarim, para asatid, para alim ulama, para sepuh bini, sepuh haji, sepuh kasepuhan dusun Karang Pesugi ingkang kawula taati fatwa-fatwanipun, dumateng para duta, para pranata praja, dumateng para wasatriya pandhika-pandhikaning praja dusun Karang Jati ingkang Karang Pesugi ingkang kula hormati ugi. Saderengipun miwiti adicara, monggo kita tansah sami-sami muji dhateng ngarsanipun Gusti kalawan panah ingkang saestu suci dhateng ngarsanipun Ilahi Robbi. Kalawan ucapan syukurillah alhamdulillah dene menapa kula lan panjenengan sedaya saged mangempal wonten ing mriki panggenan kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Kaping kalih selawat salam kahatur dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah saha tuntunan dumateng kula lan panjenengan sedaya inggih menika katitik ajaran iman lan Islam. Kaping tiganipun syukur alhamdulillah atas rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun ngesto-ngestoaken undangan kawula ingkang sami mangempal wonten ing Candi Batut dusun Karang Pesugi menika. Mugi-mugi jumangkah katitik mulai wonten ing Bali Wisma wonten ing panggenan mriku tansah kasratan kecatata mawi amal soleh, amal sedekah ingkang sae lan mugi-mugi Gusti Allah paring alapi alasan pinten-pinten kesaenan saking ngarsanipun amal sedekah panjenengan sedaya. Kula mewakili sahibul hajat inggih menika Kang Mas Raden Prasena lan sedaya paguyuban pangrukti budaya Jawi Aji Saka ngaturaken sembah nuwun sangat atas rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun ngestok-ngestokaken undangan kawula. Dinimba bilih wonten kekirangan anggen kawula mulai awal ngantos paripurnanipun adicara amaringi pasugatan mulai awal ngantos paripurnanipun adicara mangke boten kesupen nyuwun luberipun Syekh Pangadra sami ingkang saagungipun. Usana saking kawula badhe nyelasaken dene napa apa dan bagaimana Sidikero itu sendiri. Ngapunten, ini bahasanya saya campur Pak nggih, Jawi kalian bahasa Indonesia. Soalnya nggih wonten sing basa Jawi, wonten sing saged basa Indonesia, wonten sing boten mangertosi basa Jawi. Ngaten Kang Mas Rasina mboten napa-napa nggih. Adapun makna Sidikero itu sendiri adalah doa atau memantrai dengan kalimat-kalimat mustajabah, dengan doa-doa yang sineker, doa-doa yang winingit, yang intinya adalah permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah dan yang Maha Perkasa lagi Maha Kokoh, teguh dan kuat, langgeng tanpa batas, urip tan kenane pati, ileng tan kenane lali. Iki menika Allah Subhanahu wa taala sesembahan kula lan panjenengan sedaya atau Sang Yang Widiwasa atau apapun sebutannya itu hanyalah perbedaan nama, tapi intinya hakikat kebenaran cumanlah satu, yaitu Sang Khalik, Tuhan pencipta semesta alam ini. Makna daripada Sidikero itu sendiri sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah Sidikero artinya memantrai atau memberikan doa, di mana dalam doa-doa kita bermunajat kepada keagungan Sang Khalik melalui alam semesta yang sebagai ayat-ayat Tuhan, sebagai ayat-ayat Tuhan yang wujud, yang kemudian disaksi azali abadi, sehingga apa yang kita bacakan atau apa yang kita kumandangkan kepada segenap isi alam raya ini dapat terinduksi kepada semua yang ada di sini, sehingga apa yang menjadi saksi yang ada di sini menyampaikan juga kepada semesta alam ini. Karena bagi saya alim an awalam akhlit Allah, bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan dan semua yang ada di sini adalah ayat-ayat Tuhan.
Intinya kita berdoa bersama dengan saksi azali abadi, yaitu kalimah-kalimah Allah yang terwujud. Karena kalau kita sebagai manusia masih diliputi banyak nafsu dan lain sebagainya, sehingga pada saat kita laku, doa dan lain sebagainya masih ada unsur batal, unsur najis, unsur dolim dan lain sebagainya. Tapi apabila semesta berkehendak, apabila ayat-ayat Tuhan secara langsung yang ada di sini menjadi saksi daripada doa kita, maka doa ini akan menggema dan menyampaikan kepada segenap isi alam raya ini, yang kemudian menggetarkan Sidratul Muntaha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita contohkan sedikit sebagaimana saya contohkan, orang Jawa itu piningit, orang Jawa itu sangat teliti. Sebagaimana yang sering kita lihat-lihat di dusun, apabila ada hujan turun sangat lebat, ada beledek ngampar-ngampar atau halilintar menyambar-nyambar, seorang manusia Jawa dari tanah, dari sawah, ladang, cukup dengan doa bismillah sudah cukup. Tapi kemudian syarat alif an awalam akhirat Allah hanya dengan menyematkan, yaitu ilalang. Ilalang itu alang-alang di dalam capilnya atau di dalam tangannya atau di dalam sakunya, insya Allah dia diberikan keselamatan. Apakah itu syirik? Tidak. Itu adalah kepandaian, kejelian seorang yang telah diberikan kepekaan hakiki ke dalam hatinya, sehingga dia siap membaca ayat-ayat Tuhan yang terwujud di dalam alam semesta ini. Sehingga apabila kita mampu menggunakan ayat-ayat alam yang ada, ayat-ayat Tuhan yang ada di alam semesta ini, maka insya Allah Tuhan pun akan mendengarkan doa kita. Karena saksi itu adalah azali abadi, sebagaimana yang ada di sini. Bukan kita itu takjil kepada setan, dedemit dan lain sebagainya. Ini yang harus kita luruskan. Karena semua yang ada di sini mengandung filosofi, mengandung aspek budaya, aspek historis yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi wujud. Satu, di sini ada tumpeng, namanya tumpeng Rajik Besi. Selain kita memuli itu artinya menghargai, menghormati segenap nenek moyang yang sudah mendahului kita di alam baka itu. Kita berwasilah kepada para nabi, para wali dan semua leluhur kita. Kita juga berharap dengan wasilah, dengan perantara daripada roh-roh suci yang ada di semesta sana, ada yang di alam sana, itu bisa mendengarkan doa kita yang kemudian menyampaikan kepada sang gaib, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tumpeng Rajik Besi memiliki makna agar kita diberikan keteguhan dan kekuatan. Tumpeng Rajik Besi yang kepalanya ini namanya tumpeng Rajik Besi, yaitu terdiri dari lauk pauk, tumpeng, nasi, kemudian di sini ada ayam, namanya juga Rajik Besi, yang kemudian dipendam di dalam nasi. Intinya adalah kita diberikan kekuatan, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan, keteguhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dalam bertindak, kuat dalam menghadapi masalah, kuat dalam hal dicoba oleh Tuhan, dan kuat dalam pengertian hal ini adalah kekuatan yang hakiki, jasmani dan rohani kita. Sementara semua yang ada di sini adalah bentuk daripada rahmatan lil alamin, yaitu perkumpulan antara alam udara, elemen unsur angin, yaitu yang kemudian yang ditumbuhkan di bumi, yang kemudian yang hidup di air tawar, di air payau, yang kemudian dikolaborasikan menjadi satu bentuk daripada rahmatan lil alamin. Karena intinya kita hidup tidak bisa tunggal, tapi satu sama lain saling membutuhkan. Ini adalah inti daripada doa-doa yang kita panjatkan di sini. Karena sebagai manusia, betapapun hebatnya, betapapun saktinya, betapapun sucinya seseorang, dia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain untuk mendukung, untuk mensupport, untuk memberikan motivasi dan lain sebagainya. Diwujudkan dalam semua obor-abor yang ada di sini. Sedangkan di sini yang satunya adalah tumpeng emas, yaitu nasi yang kerubuti dari beberapa dadar yang berwarna kuning, yang itu disebut tumpeng emas.
Intinya kita adalah memohon kemuliaan kepada Tuhan, keagungan kepada Tuhan, cinta kasih kepada Tuhan, agar kita menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang menurunkan nur cahaya keagungan, sehingga siapapun yang akan berbuat zalim kepada kita, dengan sendirinya dia menaruh cinta kasih, dengan sendirinya dia kagum, dengan sendirinya dia karena melihat keagungannya atau nur yang terpancar di dalam diri seseorang itu sendiri, dia menjadi segan, dia menjadi sukan, sehingga namoro, kumoro, nafsu api yang ada di dalam hati, nafsu amarah yang ada dalam hati itu bisa diredamkan, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang sabar. Yang maunya tadinya ingin menyakiti, karena melihat nur cahaya keimanan seseorang itu karena diberkati oleh Tuhan, maka orang itu menjadi belas kasih atau cinta kasih seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah disebut tumpeng robyong. Tumpeng robyong ini memiliki simbolisasi rahmatan lil alamin yang terbuat dari berbagai macam-macam alam, baik itu binatang, baik itu sayuran, baik itu semua yang dicamkan di sini adalah bentuk keutuhan, kesatuan, agar kita diberikan kemurahan rezeki, dimudahkan dalam urusan rumah tangganya, diberikan jalan keluar manakala kita menghadapi kerubetan, sehingga semua yang ada di isi alam raya ini termasuk habli minan nas, jin dan manusia, semua tumbuhan, semua makhluk itu menjadi satu. Intinya kita bermohon kepada Tuhan atas hak bumi, hak angin, hak api, hak air, karena diri kita ini terbuat daripada jagat kecil, yaitu intinya bumi, angin, banyu, geni, yang istilah orang Jawa disebut wadat atau kahanan panjer. Sedangkan yang satu lagi Surya Condro Kartika adalah lambang daripada latifah arwah atau nur cahaya keilahian yang memberikan kehidupan atau nyawa dalam diri kita. Kita berharap dengan saksi daripada tumpeng robyong ini agar kita selalu dikerubuti. Namanya robyong itu dikerubuti, dikerumuni, agar kita itu selalu disukai oleh orang banyak, kita dikerubuti orang banyak, sehingga kehidupan kita, langkah kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Karena sebagaimana dalil yang dicamkan, sebagus-bagusnya umat adalah umat atau seseorang yang berguna atau bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan di sini ada polo pendem, ada polo kesampar, ada polo gemantung, yang intinya kita akan diberikan hak daripada rahmatan lil alamin itu sendiri.